Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amelia Mumtazah dari kelas 19 TIB 1. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang website yang telah kita buat. Temanya itu pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita mengangkat pariwisata pada daerah atau kabupaten Nia Selatan. Ya, nama website kita ini misela.com atau Nia Selatan ya. Misela itu singkatan dari Nia Selatan. Yang pertama akan kami jelaskan itu mengenai front end-nya terlebih dahulu. Jadi pada website kita sama seperti website pada umumnya terdapat menu home, di mana menu home ini mencakup ada judul, lalu ada seperti kata pembuka di sini ya, dari Nias itu sendiri, terus ada tempat, ini ada running text. Ini running text-nya itu terdiri dari destinasi wisata yang dapat kita kunjungi. Lalu di bagian bawah sini ada newsletter atau sosial media yang bisa dihubungi. Pada menu selanjutnya ada destinasi wisata. Di destinasi wisata ini kita memberikan 12 rekomendasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi ketika datang ke Kabupaten Nia Selatan. Dan setiap submenu ini bisa kita klik ya untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai suatu daerah wisata tersebut. Misal saya klik Bawah Mata Luo ini ya, kita klik. Di sini kita akan dapati informasi mengenai pariwisata Bawah Mata Luo. Atau semisalnya di Pulau Telo juga bisa kita lihat. Di sini, seperti itu. Selanjutnya menu kuliner. Menu kuliner ini sama seperti menu destinasi wisata. Kita memberikan 12 rekomendasi kuliner-kuliner yang bisa teman-teman coba ketika teman-teman datang ke Kabupaten Nia Selatan. Ya, kita buka salah satu aja contoh. Nah, seperti ini ada Lahidalo Nipange. Ini salah satu makanan yang bisa teman-teman coba di daerah Nia Selatan, seperti itu. Selanjutnya, untuk menu informasi, login dan kru akan dijelaskan oleh teman saya, Eventianus Madu. Silakan Mas Even. Perkenalkan, nama saya Eventianus Madu, kelas TI 19B1. Di sini saya akan menjelaskan program atau project yang kelompok kami telah buat. Ini merupakan tampilan front end dari project yang telah kami buat. Namun di sini saya akan menjelaskan bagian backend-nya. Pertama-tama kita akan masuk ke login, lalu masuk ke username, mengisi username-nya, lalu password-nya misalnya. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard tabel informasi nisela.com. Untuk penjelasannya, periksa apakah user sudah login, cek kehadiran session destinasi. Jika tidak ada, redirect ke login.php. Kemudian buka koneksi dengan MySQL, lalu ambil pesan jika ada. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di dashboard tabel informasi nisela.com ini ada beberapa button. Ada tampil button tambah, edit, hapus, dan logout. Kemudian ini adalah merupakan search destinasi. Ini akan memudahkan kita untuk mencari destinasi yang telah diinputkan, dan di sini merupakan hasil dari destinasi yang telah diinputkan. Misalnya kita akan mencari TTGevo, lalu kita search. Nah, di sini ada pesan hasil pencarian untuk destinasi TTGevo seperti ini. Ada kode destinasi, hari buka, jam operasional, harga tiket, dan fasilitas. Kemudian untuk penjelaskannya di coding seperti ini. Cek apakah form telah disubmit. Jika berasal dari form pencarian, siapkan query. Kemudian ambil nilai destinasi. Kemudian buat query pencarian, lalu buat pesan hasil pencarian untuk destinasi. Kira-kira begitu. Kemudian kita kembali ke awal lagi, dan
kita misalnya kita logout, karena ini untuk button-button ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita akan logout. Saya akan menjelaskan bagian informasi ini. Ini adalah merupakan halaman informasi nisel.com yang data-datanya ini adalah dari hasil inputan dari tabel informasi nisela.com tadi. Jadi inputan datanya disimpan di menu informasi ini. Untuk penjelasannya seperti ini. Include connection.php, yaitu mengatur koneksi dengan file connection.php. Kemudian mengatur query untuk menampilkan data dari tabel Nisela. Ini jadi kemudian ini jalankan query untuk menjalankan query yang sudah dibuat pada baris coding di atas. Kemudian melakukan perulangan untuk menampilkan semua data yang didapatkan dari tabel Nisela. Ini. Nah, jadi ini merupakan hasil dari tabel informasi nisela.com yang disimpan di menu informasi ini. Kemudian di sini saya akan masuk ke grup. Ini merupakan anggota grup 2 kelas TI 19B1 pemrograman web 2. Sini ada teman-teman saya. Untuk penjelasannya ini ada image atau foto, kemudian nama, kemudian ada name, lalu kemudian ada email masing-masing seperti itu. Nah, grup. Nah, ya, kita menggunakan ini div class team untuk membuat nama, name, image, dan email masing-masing kelompok seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Julfian Adra Pamungkas. Saya dari kelas TI 19B1, tim 190103189. Saya tergabung dalam kelompok 2 UAS mata kuliah pemrograman web 2. Seperti dijelaskan yang tadi sudah, bahwa ini adalah halaman front-end kami dari web yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian back-end dari web yang telah kami buat. Untuk membuat halaman back-end, terlebih dahulu kami membuat database pada localhost php myadmin. Database yang kami buat diberi nama Niselaku, di mana di dalam database Niselaku ini terdapat 2 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel admin. Tabel ini kami pakai untuk validasi form login, sehingga apabila proses validasi berhasil nanti akan masuk ke halaman backend dari web yang telah kami buat. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel Nisela. Tabel ini berfungsi untuk menampung inputan data yang akan kita tampilkan pada halaman informasi, di mana terdapat beberapa kolom, yaitu kode, destinasi, hari buka, jam operasional, harga tiket, dan fasilitas. Kami menggunakan kode sebagai primary key-nya. Selanjutnya, setelah kita membuat database, kita membuat koneksinya. Kami memberi nama connection.php. Di sini kami menyiapkan variabel, kemudian mengkoneksikannya antara database dengan halaman backend. Kemudian apabila
terjadi error, maka akan muncul koneksi dan database gagal. Selanjutnya kami membuat halaman login atau form login. Di sini if ESET get pesan, if ESET get post submit, yaitu untuk mengecek apakah pesan sudah diisi atau submit telah disubmit. Kemudian dilakukan pengambilan nilai form. Kemudian selanjutnya kami menyiapkan pesan error if empty apabila kosong password dan username-nya. Kemudian ini include connection.php, itu berarti kita membuat koneksi ke MySQL dari file connection.php. Kemudian pemfilteran dengan MySQL real escape string. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan antara username dan password apakah sesuai dengan tabel admin yang telah kita buat tadi. Tadi kita membuat username dengan nama grup 2, kemudian password dengan nama Nisela. Apabila tidak sesuai, maka akan muncul pesan username dan atau password tidak sesuai. Namun apabila sesuai atau lolos validasi, maka akan mengakses ke session destinasi, yaitu akan tampil ke halaman utama atau halaman awal backend, yaitu tampil _nisela.php. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman login atau form login. Tampilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita coba memasukkan username dengan nama grup 2. Kemudian passwordnya kita coba salah. Maka username dan atau password tidak sesuai karena password tidak sesuai. Sekarang kita masukkan password yang benar. Nisela. Maka kita akan berhasil masuk ke halaman backend dari web yang telah kami buat. Ini adalah halaman backend dari web yang telah kami buat. Di sini ada menu tampil, tambah, edit, hapus, logout, dan label untuk searching. Kemudian ini adalah hasil inputan data berupa tabel informasi nisela.com yang nantinya akan kita panggil atau kita output pada menu informasi dari halaman front end. Kemudian CRUD atau create, read, update, dan delete yang ada pada halaman backend kami akan kami bahas satu persatu. Di sini saya hanya akan membahas pada bagian create-nya saja. Kemudian untuk read, update, dan delete akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Create yang ada pada halaman backend yang telah kita buat ini terdapat pada menu tambah. Tampilannya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan codingnya terlebih dahulu sebelum nanti saya akan praktekkan input data pada halaman ini atau tambah _nisela.php sehingga nanti akan muncul atau tampil pada halaman atau tabel informasi nisela.com ini pada halaman tampil _nisela.php. Codingnya adalah sebagai berikut. Kami beri nama tambah _nisela.php. If ESET session ini untuk mengecek apakah kita sudah masuk ke session destinasi. Kemudian buka koneksi dengan MySQL. Kemudian if ESET submit untuk mengecek apakah form telah disubmit. Kemudian pengambilan nilai form ini untuk mengambil semua nilai form. Kemudian ini untuk pesan error di mana foreign key-nya adalah kode. Apabila nanti ada kode yang sama, maka
data tidak bisa diinputkan. Kemudian if empty untuk mengecek apakah pesan kosong. If empty, apabila ada pesan kosong maka akan muncul belum diisi. Misalnya destinasi belum diisi, hari buka belum diisi, dan seterusnya sampai pengisian fasilitas. Kemudian ini untuk memfilter semua data. Kemudian ini untuk menginputkan data atau nilai dari form yang telah kita inputkan tadi ke tabel Nisela. Kode destinasi, jadi data kode destinasi hari buka, jam operasional, harga tiket, fasilitas, data yang telah kita inputkan tadi akan ditampung ke insert into Nisela, tabel Nisela. Kemudian apabila insert berhasil maka akan muncul pesan pada tampil underscore nisela.php atau pada tabel tadi dengan keterangan destinasi dengan kode yang telah kita buat sudah berhasil ditambah. Kemudian ini adalah tampilan dari webnya, halamannya yang telah kita buka tadi. Di sini menggunakan label untuk pengisiannya, kemudian submitnya kami isi dengan tambah data. Halamannya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan mempraktekkan menginputkan data sehingga nanti akan berhasil masuk ke halaman tampil underscore nisela.php. Misalkan saya ambil kode SOR, kemudian saya beri nama Pantai Sorake, hari buka, jam operasional, harga tiket, kemudian fasilitas, kemudian tambah data. Maka kita akan dibawa ke halaman tampil underscore nisela.php dan akan muncul keterangan destinasi dengan kode yang kita buat tadi sudah berhasil ditambah. Kemudian saya akan mempraktekkan apabila ada kode yang sama. Misalnya ini, kemudian saya beri nama sedikit berbeda. Kemudian hari buka, jam operasional, harga tiket, dan fasilitas, tambah data. Maka kode yang sama tidak bisa ditambahkan, akan muncul pesan kode yang sama, kode ada yang sama, sehingga tidak bisa ditambahkan ke halaman tampil underscore nisela.php. Mungkin sekian dari Grid. Terima kasih, dan untuk penjelasan read, update, dan delete akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah update. Kita masuk ke login dulu, masukkan username dan password. Nah, nanti setelah kita masuk ke password itu kan kita setelah masuk ke login kita akan diarahkan pada tabel informasi Nisela. Jadi di tabel informasi Nisela itu tidak bisa kita akses kalau kita tidak login dulu gitu ya. Nah di sini kan banyak button. Pertama kita masuk ke button edit karena saya akan menjelaskan di bagian update. Nah di bagian kanan sini ada beberapa yang bisa kita ubah. Misal kita klik editnya. Nah, di sini kan kita bisa mengubah kodenya, kita bisa mengubah hari, jam buka dan sebagainya. Kita misalkan ini ya, kita ambil gini. Oke. Jam operasionalnya dibuka, harga tiketnya, nah kita tulis saja free. Nah,
kita update. Nah, kalau berhasil maka akan muncul pesan ini destinasi dengan kode DAW sudah berhasil diupdate. Sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Nah, di bagian edit tadi itu di sini ya. Di bagian ini itu nanti ini jadi tabel-tabelnya tadi kan. Ini. Nah, ini tuh nama tabelnya tadi. Nah, terus ke bawah ini juga nanti yang akan muncul atau tampilannya. Di sini nanti di value edit ini kode-kode yang masuk tadi atau input yang masuk tadi nanti akan diproses di from edit PHP ini. Ya, kita diproses di bagian sini di from edit PHP. Nah, masuk di ini. Nanti semuanya di bagian update, hapus data dan sebagainya itu diproses lebih lanjutnya di from edit. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 19 TIB 1, NIM 1901031192. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan CWRD yang tentang hal yang delete atau hapus. Pertama, kita buka dulu menu informasi. Ini untuk tampilan awal menu informasi sebelum nanti akan menghapus salah satu destinasi yang ada di sini. Ini merupakan halaman informasi dari web kami, yaitu web Nias Selatan. Ada 4 destinasi, nanti kita hapus salah satu untuk mencoba dari program kami. Selanjutnya kita masuk ke menu login, kita masukkan username, grup 2, dan passwordnya dan login. Nah, kita sudah bisa login. Ini merupakan tampilan login, tabel informasi dari Nisela. Itu nanti untuk mengoperasikan CWRD-nya dari sini. Nanti ada tombol tampil, tambah, edit, hapus, dan logout. Ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya tadi. Ini ada search juga yang sudah dijelaskan sama Mas Evan. Ya, oke, langsung saja ke tombol hapus untuk menghapus salah satu destinasi, salah satu tabel informasi dari destinasi yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Misal kita hapus ini kode TET dengan titik keyword. Ini kita hapus informasi ini. Nah, ini akan muncul informasi bahwa destinasi dengan kode TET sudah berhasil dihapus. Kemudian kita logout, kita cek di sub menu informasi. Nah, di sini sudah tinggal 3 destinasi. Sebelumnya tadi 4, sebelum dihapus, setelah dihapus sudah menjadi 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke codingnya, bagaimana codingnya. Ini kita buka ke hapus, ya ini hapus Nisela, hapus underscore Nisela.php dari awal. Periksa apakah user sudah login, cek kehadiran username. Jika tidak ada, redirect login PHP. Nah, ini merupakan sessionnya, session underscore start. Terus kemudian ini codingnya, destinasi, header, location, sama titik 2, login.php. Kemudian buka koneksi dengan MySQL. Codingnya ini include kurung buka petik tanda petik connection.php.
Kemudian cek apakah form telah disubmit untuk menghapus data dengan kodenya ini if isset ini submit. Kemudian ini merupakan form telah disubmit atau telah diproses data. Kemudian ambil nilai kode HTML entities dan seterusnya. Ini ambil kode filter data, ini jalankan query delete form Nicela where kode dengan kodenya. Kemudian periksa query, tampilkan pesan kesalahan jika gagal. Apabila berhasil, delete berhasil. Jika berhasil menghapus, nanti akan muncul tulisan destinasi dengan kode sama dengan kodenya destinasi, sudah berhasil dihapus. Itu tadi yang ada hijau, tulisan hijau tadi. Kemudian ini coding-coding yang seperti tampilan sebelumnya. Kemudian tampilkan pesan jika ada. Buat query untuk menampilkan seluruh data Nicela. Ini merupakan untuk memunculkan form Nicela tadi. Merupakan informasi-informasi dari Kabupaten Nia Selatan, destinasi-destinasi. Kemudian bebaskan memori ini dan tutup koneksi dengan database MySQL, yaitu dengan MySQL _close buka ini link kurung tutup kedua ini. Nah, ini merupakan tampilan dari yang tadi informasi apabila sudah dihapus tadi. Itu tadi sudah ditutup, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi maupun dari teman-teman.